Pemberitaan media tentang deflasi kembali mengemuka. Setelah Indonesia sempat masuk ke dalam deflasi bulan Februari lalu, saat ini Indonesia kembali mencatatkan deflasi per data Mei 2025. Apakah dengan Indonesia kembali masuk ke dalam deflasi, pasar saham akan kembali terkoreksi? Nah, kalau kalian penasaran, saya akan bahas di video ini, so stay tune terus. Yes, BPS atau Badan Pusat Statistik belum lama ini merilis data, di mana per Mei 2025 Indonesia mengalami deflasi bulanan negatif 0,37%. Angka ini berbalik dari inflasi bulanan 1,65% di Maret 2025 dan 1,17% pada April 2025 yang lalu. Nah, walaupun mengalami deflasi bulanan, namun kalau kita lihat secara tahunan, inflasi masih positif di angka 1,6%. Ya, meskipun angka ini juga bisa dibilang masih relatif rendah kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa sih yang menjadi faktor penyebab deflasi bulanan di bulan Mei ini? Nah, kalau berdasarkan data BPS sih ya standar lah ya. Ya karena ada penurunan harga komoditas pangan ya seperti cabai merah, rawit, benang merah, ikan segar, dan juga bawang putih. Nah, sementara kalau yang di sebelah kanan, teman-teman bisa lihat ya komoditas yang mengalami kenaikan. Emas ya udah pasti ya, kemudian ada tarif minum pam ya, ada kopi bubuk dan juga ada minyak goreng yang harganya mengalami kenaikan. Nah, tapi kalau saya lihat deflasi bulanan yang terjadi bulan Mei ini lebih ke arah karena ada normalisasi ya harga pangan pasca Idul Fitri ya, termasuk panen raya yang meningkat. Nah, teman-teman bisa lihat pada data berikut ini. Ya, setiap kali kita masuk ke dalam momen pasca Idul Fitri, ini hampir selalu mengalami deflasi bulanan. Ya, jadi sebenarnya deflasi bulanan ini nggak perlu terlalu dibesar-besarkan. Tapi bukan berarti hal ini bisa diabaikan begitu saja. Karena kalau kita tarik data dari tahun 2022 hingga saat ini, ya secara overall, inflasi kita memang masih termasuk sangat rendah. Ya berarti memang ada gangguan atau memang ada daya beli yang melemah. Apalagi kalau kita lihat dari indikator lain, yaitu indeks PMI Manufaktur. Indeks PMI Manufaktur Indonesia ini tercatat hanya 47,4 di bulan Mei 2025. Walaupun angka ini sedikit meningkat dibandingkan dengan PMI Manufaktur di bulan April yang sebesar 46,7, namun tetap berada di bawah ambang batas 50, yang artinya dalam beberapa bulan terakhir kita masih dalam zona kontraksi. Nah, penurunan PMI Manufaktur Index ini sendiri ya, salah satunya disebabkan oleh turunnya pesanan baru baik itu domestik maupun ekspor, ya serta penurunan produksi dan pengurangan persediaan bahan baku. Nah, jadi kelihatan di manufaktur ini mengalami tekanan dari permintaan yang lemah. Dan dengan inflasi yang tergolong rendah dan PMI manufaktur yang terkontraksi, pertanyaannya adalah what should we do? Apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi sekali lagi nih, kalau kita lihat dari data BPS tadi, ya deflasi yang terjadi di bulan Mei ini lebih disebabkan karena normalisasi harga pasca Idul Fitri. Ya, ada beberapa komoditas pangan yang menurun. Tapi kalau saya punya perspektif berbeda nih teman-teman. Kalau saya justru melihat ya, dengan turunnya komoditas pangan ini ada sisi positifnya. Kenapa? Karena harapannya adalah dengan turunnya harga pangan, masyarakat bisa mengalokasikan dana atau bisa spending juga ke produk lain yang sifatnya adalah non-pangan. Jadi kalau masyarakat selama ini mungkin uang-uangnya pas-pasan hanya untuk pangan, ya kali ini bisa bernafas lebih lega sehingga bisa spending juga ya ke produk non-pangan. Jadi ekonominya lebih muter. Apalagi ditambah dengan penurunan suku bunga di bulan Mei kemarin. Ya meskipun efeknya nggak instan ya, tapi ini ada harapan ya kalau misalkan inflasinya terjaga, kemudian suku bunga juga lebih rendah, ya ini harapannya adalah ekonomi akan berputar kembali ya seperti semula. Plus ada kabar baik juga, yaitu pemerintah kasih 5 paket stimulus. Ada diskon transportasi, ada diskon tarif tol, ada penebalan bantuan sosial, ada subsidi upah, dan ada perpanjangan diskon iuran JKK. Nah, paket stimulus ekonomi ini taksirannya kurang lebih sebesar 24 triliun rupiah. Ya tentunya stimulus ini bagus ya untuk perekonomian jangka panjang.
Ya meskipun saat stimulus ini dijalankan dengan maksimal bisa menyebabkan inflasi turun untuk sementara waktu. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama ya pasti nggak usah panik berlebihan ya. Dan yang kedua kita justru bisa lihat saat ini sebagai opportunity. Nah, kalau saya pribadi dalam konteks investasi, ya saya akan lebih fokus ke bisnis emiten yang dipegang, apakah akan mempengaruhi secara kinerja. Untuk jangka menengah, ya saya sih meyakini akan ada perbaikan daya beli masyarakat. Karena tadi ada faktor stimulus pemerintah, kemudian ada penurunan suku bunga, ya serta ketegangan kondisi makroekonomis ya seperti resiprokal tarif ini udah mulai mereda. Ya, tapi sebaiknya kita tetap perhatiin aja nih data inflasi kedepannya akan seperti apa. Tapi yang paling penting juga tetap sediakan cash di situasi yang masih agak abu-abu saat ini. Jadi kalau misalkan ada koreksi atau ada kesempatan, kalian bisa gunakan untuk membeli di harga saham yang lebih murah. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih menanggapi deflasi bulanan yang terjadi saat ini? Apakah ini sesuatu yang harus kalian khawatirkan atau kalian justru melihat saat ini adalah opportunity? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, dan yang paling penting jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video saya yang lainnya. Akhir kata, salam dari saya Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor, dan penasihat investasi terdaftar dan terlisensi di OJK. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.